Teman-teman sekalian, bagaimana kita bisa menggapai satu kehidupan yang nyaman, tenang, sukses dan membahagiakan? Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci di muka bumi ini yang semua ayatnya itu mengantarkan perjalanan manusia pada semua harapan ideal yang ingin dicapai di semua bidang. Anda boleh riset dari bacaan manapun, tidak akan pernah ditemukan bimbingan kehidupan yang mengantarkan pada kesuksesan dan kebahagiaan yang ideal kecuali dalam Al-Quran. Dan nanti detailnya dirinci oleh Nabi sehingga kita memiliki kurikulum hidup sejak bangun dari tidur. Tidak ada satupun di muka bumi ini satu bacaan, satu petunjuk yang memberikan bimbingan detail dari bangun tidur sampai tidur kembali kecuali dalam Islam. Dan itu sudah dilatih dan terdapat selalu kesesuaian antara petunjuk dalam ayat dan praktikalnya dalam hadis. Kita bangun tidur tadi baca doa apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dal ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu ada detailnya. Kalau kita ngaji hadisnya lebih detail di Sunan Abu Daud nomor hadis 1367. Riwayatnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Itu sampai diatur cara bangunnya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha min naumi, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika bangun dari tidur, fajalasa, duduk dulu beliau. Duduk untuk merelekskan badannya, mengalirkan aliran darah dengan baik, menghilangkan bekas ngantuk. Famasaha biyadihi min athari naumi. Jadi bukan baru bangun langsung baca doa, tidak. Karena belum sadar. Nah, sedangkan doa itu panduan berkehidupan. Kalau kita belum sadar membaca, kan tidak optimal petunjuknya. Ya, kalau Anda baca buku sambil ngantuk kan nggak masuk tuh ya. Nah sama, kadang-kadang kan kalau baca, tiba-tiba masih mengantuk, ya bangunnya memang jam 3, begitu begini sadar jam 6 kan. Nah, maka kata Nabi itu sadarkan dulu melalui riwayatnya Ibnu Abbas. Masaha biyadi min athari naumi. Nah ini, apa Qur'annya? Faqara khawatim surah Ali Imran. Maka membaca, mendalami, ya kan? Ayat-ayat terakhir, 11 ayat, ayat 190 sampai ayat 200 surah Ali Imran. Ternyata itu panduan hidup. Di orang Islam itu baru bangun tidur dan dibimbing oleh Allah lewat ayat. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil. Silahkan beraktivitas, riset semua kemampuan yang bisa kita capai. Lihat langit, lihat bumi, apapun yang bisa kita raih silakan. Nanti bertebaran tuh. Ya, saat yang bersamaan jadikan semua ibadah kepada Allah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya, jadi yatafakkar itu merenungkan, meriset, mempersiapkan. Karena itulah salatnya disebut subuh yang pertama kali. Subuh itu dari kata asbah. Wasubhi idza tanaffas, Quran surah 81 ayat 18. Subuh itu asalnya merencanakan sesuatu dengan teratur. Memplanningkan kegiatan dengan terukur, itu subuh. Di orang Islam tuh bangun dari tidur. Ya, kemudian sudah memiliki rencana-rencana strategis yang akan dilakukan. Bikin rencana mau ngapain jam sekarang. Ya, nanti jam 7 kerjakan apa, jam 9 melakukan apa. Dan itu tafakkur, bukan sekedar dituliskan, dieksekusi, tidak. Disiapkan, direnungkan. Bahkan di research kalau perlu. Supaya terukur dan hasilnya maksimal. Itulah sebabnya setelah kita merencanakan, bawa kepada Allah sholat. Itu adanya sholat subuh untuk meminta kepada Allah petunjuk, kemudahan, kesesuaian, perlindungan. Supaya semua aktivitas dilindungi, dimudahkan, diarahkan kepada yang lebih benar. Kalau ada yang kurang sempurna, disempurnakan. Itulah subuh. Ya. Nah, pancaran kita yang merespon panggilan adzan untuk datang, ataupun kalau kita tak dengar adzan, pancaran hati kita kan keluar tuh setiap akan datang waktu sholat. Itu namanya cahaya iman. Di iman itu bagi yang sudah punya dengan yang belum punya, itu akan ada perbedaan. Jadi yang punya iman tuh walaupun dia tidak mendengar suara adzan, getaran imannya mengingatkan. Besok subuh, dicari nanti jam berapa. Itu yang ada di Quran surah keempat ayat 103. Ya, fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza itma'nantum fa aqimus shalah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Orang beriman itu nanti ada getaran iman untuk mengetahui waktu salat. Ya. Jadi kalau Anda sudah beriman, kita beriman, minimal akan bertanya, subuh jam berapa nanti? Zuhur jam berapa gitu.
Nah dari getaran tuh dia respon. Responnya itu disebut fajar namanya. Jadi ada infajar, ada fujur, beda. Jadi kalau pancaran fisikal, Anda menggali air tuh. Airnya keluar. Pak Budi di energi tuh. Gali, misalnya, eksplorasi. Keluar tuh. Misalnya air keluar. Nah, itu infajar namanya. Material fisikal yang keluar memancar itu infajar. Ya, contoh Al-Baqarah ayat 60. Nabi Musa pernah pukulkan tongkatnya ya untuk meminta kepada Allah keluar mata air. Maka keluar 12. Tongkatnya pukulkan di batu. Tongkat kayu dipukul batu keluar jadi mata air. Ya, tongkat antum dari emas pukul batu keluar air mata tuh pecah semua. Nah, Al-Baqarah ayat 60. Wa idhistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar. Fanfajarat, infajar bukan fajar. Fanfajarat minhu 12 aina. Tapi kalau kita ingin menggambarkan sesuatu pancaran yang membelah sesuatu sehingga hadir yang baru. Ya, matahari membelah kegelapan tuh. Sehingga membuka sesuatu yang terang. Hadir yang baru, buka yang terang. Nah, itu fajar, makanya disebut cahaya fajar. Ya. Nah, pancaran di hati kita di iman yang merespon sehingga membuka satu gambaran ketaatan spiritual yang baru di tubuh kita untuk menghadap Allah, itu disebut fajar. Karena itulah subuh namanya dua. Ada sholat subuh, ada fajar. Nah, kita bawa bacaan kita tadi itu. Datang kepada Allah lewat sholat, minta dalam sujud, dimudahkan rencana kita. Karena itulah setiap kita datang di fajar, Allah saksikan. Malaikat aminkan. Itu ada di Quran surah 17. Al-Isra di ayat ke-78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Perhatikan rahasianya. Ini diantara kita aja di subuh ini ya. Ya. Semua waktu lain disebut sholat. Zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi subuh, fajar diberi nama dua, sholat dan Quran. Quran tuh kalau nggak pakai alif lam itu bacaan umum. Termasuk doa, istighfar, macam-macam itu Quran namanya. Tapi kalau pakai Al-Quran itu sudah spesifik firman Allah dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ya, jelas ya? Perhatikan, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Salat subuh itu disertakan dengan Quran. Bukan salatnya saja. Artinya apa? Di subuh ini jangankan salatnya yang diperhatikan, semua bacaannya didengar. Karena itulah perbanyak bacaan bahkan sebelum datang subuh. Itulah sebabnya kenapa ada tahajud. Kenapa ada istighfar di waktu sahar. Kenapa ada doa spesifik menjelang fajar? Karena di waktu-waktu itu spesial, malaikat kumpul semua. Mengaminkan, memohonkan kebaikan. Dan riset membuktikan orang yang bangun sebelum subuh itu lebih cemerlang. Lebih tenang merenungkan sesuatu. Dan kalau meminta itu lebih khusyuk. Itu yang dimaksud Quran surah ke-73 ayat ke-6. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Jadi kalau kita berdoa, sentuhannya lebih kuat ke jiwa. Siang itu capek, banyak kegiatan, sibuk orang, pikiran sibuk. Tapi kalau kita bangun menjelang subuh, sahar, subuhnya udah siap dengan materi, hati lebih khusyuk. Saking pentingnya subuh kita bangun sebelum subuh untuk mengondisikan hati supaya lebih khusyuk saat meminta. Itu poinnya. Jadi yang pertama, orang Islam itu menjadi muslim adalah menjadi pribadi yang visioner, menjadi pribadi yang terukur, pribadi yang rapi, pribadi yang taktis, pribadi yang pintar. Tapi itu nggak mungkin diraih dengan sendirian. Termasuk antum merawat masjid ini. Gak bisa satu orang. Dulu Syekh Bambang Masya Allah sangat luar biasa. Beliau orang baik. Saya saksikan. Saksi insya Allah beliau orang baik. Ya, baik segala-galanya. Baik untuk keluarganya. Baik juga untuk temannya. Ya, baik untuk siapapun yang beliau kenal. Dan mudah-mudahan Allah berikan kebaikan untuk semua keluarga dan beliau juga insya Allah. Nah, tapi gak bisa sendirian. Mas David gak bisa sendirian tuh. Mas Yusuf gak bisa sendirian. Ya, makanya di era Nabi pun, seorang Nabi pun gak bisa sendirian. Maka beliau menyiapkan teman-teman terbaiknya. Datang. Di berbagai kalangan profesi yang berbeda-beda. Kumpul jadi satu. Dan itu yang menggerakkan tuh hati mereka siapa? Allah. Sebab masjid ini bukan proyek dunia. Dia proyek akhirat. Tapi keberkahannya menjadikan kita mendapatkan bimbingan dan pencerahan dunia. Jadi gak ada satupun orang yang benar ibadah di masjid kecuali sukses dunianya. Nggak ada satupun. Silahkan cek. Ya, tapi bagaimana ibadahnya itu poinnya. Karena ada orang ke masjid pulang-pulang bawa kotak masjid, bawa kotak infak. Pulang-pulang tertukar sendal, ada yang salah itu. Ya, visinya beda. Orang ke masjid minimal jadi baik.
Minimal itu. Ya. Setelah itu apa? Maksimalnya sesuai dengan profesinya. Kalau berdagang dia sukses. Ya, coba lihat Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan kan ahli masjid dan nggak pernah tinggal tahajud. Antum kalau buka kitabnya Imam Nawawi yang pertama tuh, ya, ada namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Itu digambarkan bagaimana Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhum jami'an, itu kalaupun mereka sedang sibuk berdagang, malamnya masih bisa tahajud sampai khatam Al-Quran. Dan selalu ketika berniaga, mereka nggak pernah kembali modal. Selalu kembali untung. Nggak pernah kembali modal, selalu kembali untung. Ali bin Abi Thalib, ahli suffah. Abu Hurairah, ahli suffah. Suffah itu tempat mengajar Nabi spesifik. Kalau kita masuk ke Masjid Nabawi itu sebelah kiri itu posisinya. Dekat ada kayak kata panggung dikit itu ya. Sebelah kiri suffah itu. Itu mereka nggak pernah belajar kecuali menjadi apa? Jenius. Dan nanti kurikulumnya dirumuskan oleh Al-Imam Al-Bukhari di topik ketiga di Sahihnya, dikenal dengan Kitabul Ilmi. Siapapun yang belajar dari topik itu, jenius. Yang kedudukan nggak nanggung, ahli masjid semua. Amr bin As. Coba lihat, Abu Bakar As-Siddiq. Ya kan? Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Sampai ke semuanya, yang di Panglima Khalid bin Walid, yang di diplomat Amr bin As. Semua sukses. Dan angkatan pertamanya 40 orang. Itu yang dikenal dengan As-Sabiqun Al-Awwalun. Periode Mekah. Periode fikih minoritas. Jadi kalau tadi Mas Yusuf mengatakan kita minoritas di sini, ada fikihnya. Islam itu lengkap. Ya, ke toilet aja ada fikihnya. Bangun tidur ada fikihnya. Yang sederhana ada tuntunannya. Masa yang kompleks nggak ada? Maka pelajari itu. Duduk bareng-bareng, rumuskan sama-sama, dan jadikan sebagai suasana yang menyenangkan. Ya, ke masjid itu mesti senang. Karena itu samakan visinya. Ya, tanggal di luar segala kepentingan dunia. Ya, kepentingan parsial tanggal di luar. Semua bawa visi yang sama untuk mengabdi kepada Allah. Status dengan dilepasnya sepatu, simpan. Minimal sampai rak saja di situ tuh. Ya, begitu masuk ke sini jadi hamba Allah semua. Punya visi yang sama. Sekalipun antum dari misalnya punya kecenderungan pemikiran berbeda, ormas berbeda, aktivitas profesi berbeda, masuk duduk lillah. Nah, kalau sudah lillah akan sama semua. Dan semua akan menyenangkan. Ya, bahkan para imam kita mengatakan jadikan seperti taman yang menyenangkan. Teduh, bunganya banyak. Kan bunga itu kalau cuma satu nggak enak dilihatnya kan. Tapi kalau banyak kan nyaman. Sakura kalau cuma satu belum muncul. Mau lihat sakura cuma satu, tinggi ya kan. Yang lainnya nggak ada, nggak enak kan. Sakura itu kalau banyak baru kelihatan bagus kan. Tumbuhan tuh kalau berwarna baru bagus. Pelangi itu kalau cuma satu warna nggak jadi pelangi, ya kan. Senyawa kalau cuma hidrogen, ya kan? Oksigen. Hidrogennya kalaupun 2, oksigennya cuma 1, nggak jadi apa-apa. Tapi kalau disatukan jadi air kan? Ya kan? Nah, air itu fikihnya banyak nanti. Jadi kalau kita kemudian satukan jadi sesuatu yang indah dan memperbaiki diri seperti apa yang Allah inginkan. Ya, memperbaiki diri seperti apa yang Allah inginkan, kalau digabungkan jadi saleh namanya. Saleh. Ya, saleh itu gabungan dari 4. 1 thayyib, 2 khair, 3 ma'ruf, 4 ihsan. Thayyib itu makanan yang baik yang menyehatkan. Khair itu sifat-sifat mulia. Ma'ruf itu menjadi sikap dipraktekkan. Jujur itu sifat. Ketika ada orang menyogok kita tolak, ya kan? Itu ma'ruf namanya. Dan melakukan kebaikan itu karena Allah disebut ihsan. Gabungan keempatnya, badannya sehat, pikirannya baik, sikapnya mulia, dikerjakan karena Allah, namanya saleh. Karena itu banyak orang mengatakan pengen punya anak saleh, suami saleh, istri saleh. Ya, pernah dengar saya pengen punya istri yang khair? Nggak ada kan? Misalnya saleh kan? Nah, gabungan keempatnya disebut saleh. Jadi kalau antum ngumpul pengen jadi orang-orang saleh, usahakan duduk bersama, cari yang halal, yang baik-baik. Silahkan kumpul, masak, yang lain bawa makanan, pastikan menyehatkan. Yang kedua, berpikir yang positif untuk semua. Kalaupun ada perbedaan, cara pandangnya mesti baik melihat orang. Bi'ainir rahmah. Lihat orang itu dengan kasih sayang. Kalau kita melihat siapapun dengan kasih sayang, yang keluar itu kebaikan. Ya, sekalipun pelaku maksiat, kalau kita tatap dengan kebaikan, dia bertobat. Saya pernah kedatangan orang, wah, pengen ketemu Ustaz Adi. Tadinya belum jumpa saya. Kemudian ketemu dengan staf saya, Anda siapa? Saya narapidana. Sudah bunuh orang katanya. Orang udah bunuh orang mau ketemu Ustaz. Tapi beliau katakan saya bebas dari penjara. Udah
sudah bertobat sama Allah, pengen ketemu Ustaz. Begitu sudah sampaikan, mana orangnya, ketemu saya, langsung peluk, langsung nangis, Masya Allah. Gak pernah ketemu, ya kan? Tapi kita sudah mengatakan Allah mencintai pelaku maksiat yang mau bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Selalu ada kesempatan. Allah menginginkan semua orang jadi baik. Jadi kalau Allah saja pengen orang baik, kenapa manusia menginginkan orang lain tidak menjadi baik? Allah meminta kita bersatu, kenapa manusia menjadi terpecah belah? Ya kan? Bahkan ada yang dilakukan manusia lebih daripada iblis. Iblis pun gak begitu tuh. Ya, iblis itu masih sujud dulu kepada Allah. Dia nggak mau sujud kepada Adam. Ya, tapi itu perintah Allah, sama aja nggak taat sama Allah. Ya, jadi iblis tidak mau sujud kepada manusia, tapi dia masih sujud kepada Allah. Cuman memang perintah sujud ke Adam itu kan hormat karena Allah. Allah yang perintahkan, sama juga nggak taat sama Allah kan. Manusia sekarang bahkan nggak mau sujud sama Allah. Bayang nggak? Kan? Dan juga nggak menghormati manusia yang lainnya. Ada yang begitu. Nah, kita tidak begitu. Kalau ada yang demikian, kita doakan. Bukan mencela, kita doakan. Karena mencela itu pekerjaan iblis. Ya? Pekerjaan setan, menggoda pada keburukan. Kita doakan, kita arahkan pada kebaikan dulu kan. Kalau semua orang baik ini sudah kumpul, bikin program. Ya, bukan cuma di masjid. Kan impactnya masjid itu keluar. Nah, sekarang musim dingin, mungkin ada warga-warga sekitaran, bahkan even yang non-muslim. Ya, kumpulkan, kita iuran, bawa jaket, makanan apa, bagikan, sehingga merasakan kenikmatan masjid itu. Bikin program demikian. Ya, kemarin misalnya pasca yang COVID dan sebagainya, mungkin ada sebagian kawan-kawan yang mulai move on lagi dengan pekerjaan, yang punya kelapangan bagi, ajak. Ah, itulah Islam. Itulah Islam. Mulai dengan akhlak. Ya, kemudian setelah itu ihsan, kerjakan karena Allah supaya nggak kecewa. Kalau antum nggak lakukan karena Allah, nanti banyak kecewanya. Banyak kecewanya. Dan terkikis pahalanya. Kenapa harus dia? Kenapa bukan saya yang di depan? Kalau sudah karena Allah, mau depan, mau belakang, mau ini, semuanya enak aja. Itulah indahnya dalam Islam itu. Jadi hasil dunianya dapat, akhiratnya pun insya Allah ditampilkan. Kalau kita kumpulkan taman yang indah bersama orang-orang yang soleh, taman itu kalau satu raudhah, kalau banyakin itu disebut dengan riyadh. Di sini indah, di rumah indah, di pekerjaan indah, di sosial indah. Kumpulnya orang-orang saleh. Salihin. Riyadh ketemu salihin, maka menjadi riyadhus salihin. Imam An-Nawawi menulis kitab yang ada di samping Anda ini. Ya, Riyadhus Salihin 1896 hadis isinya. Jadi kalau Anda bertanya bagaimana detailnya Ustaz memulai itu, nih bukunya ada di samping Anda. Ya, 5 jilid nggak tanggung-tanggung tuh dengan syarahnya. Jadi saya sebetulnya mengantarkan saja supaya buku yang di samping Anda tuh tahu kenapa itu dikarang. Itu maksudnya. Jangan sampai kita menyimpan buku, kita nggak tahu untuk apa buku itu dituliskan, apa isinya, mengantarkan kepada apa. Kalau dengan 5 jilid ini sudah jelas semua huruf bagiannya, belum mampu menjadikan kita menerapkan itu semua, masjidnya sudah ada, enak, indah, perlengkapannya bagus, perangkatnya ada, referensinya ada, belum mampu mendorong kita untuk menjadi seperti yang tadi kita ulas, dengan cara apa lagi? Allah memfasilitasi kita semua. Nah, barangkali itu yang bisa saya antarkan di subuh ini. Kami ada memang agenda spesifik dan gak lama memang ke Jepang ini. Jadi kita datang, mengajar, kemudian tabligh akbar kemarin, dan bersiap dengan UI kita support untuk menginstal beberapa kurikulum-kurikulum keislaman untuk menguatkan berdasarkan research. Jadi kita meresearch dulu di Jepang seperti apa kebutuhannya, kemudian nanti basicnya dari Al-Quran, dari hadis, kita instalkan kepada kurikulumnya supaya anak-anak itu nanti mendapatkan nilai keislaman yang praktikal sifatnya. Jadi bukan sekedar menghafal, tapi menempatkan ayat itu dalam kehidupan seperti apa. Kalau Anda main ke tempat kami, tuh anak-anak tuh baru masuk kendaraan, automatically dia sudah berdoa, kemudian itu bisa murajaah tuh, dah hafalan Quran, dan dipraktekkan dalam kehidupan. Jadi nanti ada 3 poros tuh, poros rumah, masjid dengan sekolahnya. Itu semua praktikal diterapkan dan hafalannya jalan. Lulus SD 30 juz, TK-nya 5 juz. Nah, Qurannya sudah sampai dalam benak mereka untuk dibawa. Ini yang kita ingin instalkan sesuai karakteristik masyarakat di Jepang dengan anak-anak dan sebagainya. Alhamdulillah kemarin sudah MOU, kita mau lihat lokasi yang sesuai. Nah, nanti dari situ insya Allah ada generasi-generasi baik ke depan yang kita satukan. Mudah-mudahan lebih makmur, lebih baik dan mencerahkan insya Allah.
kita mau survei siang ini, kemudian ke Osaka, tabligh akbar, pulang lagi saya langsung ke airport untuk kembali ke Indonesia. Jadi sekarang kita berdakwah, dan tolong ya, kalau saya kesini lagi pun, saya ini dai alim yang sedang bertugas, dan saya ditugaskannya untuk pekerjaan akhirat, bukan dunia, walaupun bertugas di sini. Jadi jangan berikan dunia. Mulai ke depan sampai sekarang kapanpun jangan berikan saya uang, amplop atau apapun. Ya. Ya, saya hanya datang untuk mengajar. Jadi jangan kurangi pahala saya ketika pulang kepada Allah di akhirat. Ya. Nah, kalaupun ada hal-hal yang saya butuhkan, saya akan cari. Kalau ketemu kita sama-sama. Tapi saya tidak ingin kedatangan saya dinilai berdasarkan yen dan sebagainya, tidak. Tepikan itu semua. Saya datang sebagai keluarga, sebagai sahabat, sebagai teman yang mengingatkan akan tugas-tugas berkehidupan. Sehingga ringan bagi kita semua untuk bisa beraktivitas. Dan untuk semuanya teman-teman, mau di PCIM, PCINU, kemudian di Osaka dan yang lainnya, UI, semua sama. Ya? Jadi itu yang ingin saya sampaikan, dan bersahabatlah semua dalam kebaikan. Siapapun yang pernah berada, jangan terputus konektivitasnya sekalipun sudah di Indonesia atau sekitarannya. Ini nasihat saya yang mudah-mudahan bisa menyatukan kita semua.